Ayo coba dulu, biar kita semangat, kita kasih yel-yel dulu, yel-yel semangat. Oke, coba tepuk semangat. Semangat, semangat. Iya, semangat dong, Mi. Semangat, Umi. Iya, semangat dong, Mi. Semangat, Umi. Iya, semangat. Alhamdulillah. Baik anakku, Umi akan absen. Yang tidak hadir dibilang ya nak, kalau dia ada izin sama kalian. Ya, Mi. Oke. Sri Agustina. Hadir, Mi. Ya. Khairun Nisha. Hadir, Mi. Muhammad Iqbal. Sakit, Mi. Sakit apa nak? Demam, Mi. Demam. Udah berapa hari demamnya? 3. 3 hari. Ya Allah. Kita doakan ya nak, semoga anak kita yang bernama Iqbal bisa sehat walafiat, Amin. bisa mengikuti pelajarannya lagi. Amin. Al-Fatihah ala Nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga anak kita Muhammad Iqbal sehat dan bisa mengikuti pelajaran lagi anak ya. Baik. Semalam kita membahas tentang rukun 5 waktu. Masih ingat? Masih ingat tidak? Ada 5 waktu. 5 waktu. 5 waktu. Ada yang pertama namanya Zuhur. Yang kedua namanya Asar. ya. Yang ketiga namanya Maghrib. Yang keempat namanya Isya. Yang kelima namanya Subuh. ya. Itulah 5 waktu kita. Sholat kita wajib nggak? Wajib. Wajib nggak 5 waktu itu? Wajib. Wajib. Berarti kalau wajib hukumnya tuh harus dikerjakan. Anakku tadi katanya 5 waktu itu asar, subuh, zuhur, maghrib, isya itu wajib. Berarti pengertian wajib itu peraturan yang harus dikerjakan, ya kan? Yang harus. Jika tidak dikerjakan mendapatkan Dosa. jika dikerjakan mendapatkan pahala. Iya, itu kalau wajib. Nah, jadi Naomi di sini wajib sholat 5 waktunya dikerjakan tidak? Kerjakan, insya Allah. Insya Allah dikerjakan ya nak ya. Apalagi kita udah akhir balik, wajib dikerjakan. Jika tidak dikerjakan akan mendapatkan dosa. Baik. Baik anakku kita akan melanjutkan materi kita. Umi di sini ada media. Baru ini lihatnya nggak? Iya, Mi. Iya kan, baru ini. Umi baru mengeluarkan ini. Ini namanya media karton. Media Karton. media karton. Jadi di sini Umi akan menjelaskan tentang materi Umi itu pengertian rukun iman dan beserta contohnya. Baik. Umi akan menjelaskan. Baik anak Umi, di sini Umi akan menjelaskan rukun iman. Pengertian rukun iman adalah kepercayaan atau keyakinan bagi seorang muslim. Kita muslim tidak? Muslim. Jadi kita harus punya keyakinan, punya kepercayaan diri bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. yang menciptakan Kita. yang menciptakan langit dan bumi. Baik anakku rukun iman itu ada dalilnya yang akan dibacakan oleh teman kita kepada Sri Agustina. Tolong dibacakan ya nak. Dalil kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Baik. Artinya yang akan dibacakan oleh anak kita Sri Agustina nak. Tolong dibacakan dulu artinya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kitabnya Al-Quran.
yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Baik, terima kasih anak ya yang sudah membacakan ayatnya, dalilnya, dan artinya. Baik, tadi artinya itu barang siapa yang mengimani atau meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar. Baik, di sini akan kami jelaskan. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, iman kepada Allah Subhanahu wa taala ialah meyakini dan mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala Dia menciptakan langit dan bumi beserta seisinya. Allah juga menciptakan hamba-hambanya, ada jin, ada manusia, ada iblis, dan lain-lain, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Oke? Ya. Baik, yang kedua, iman kepada malaikat-malaikatnya. Malaikat-malaikat itu ada berapa, nak? Lihat dulu. Ada lagi kita. Nama-nama 10 malaikat. Pertama Jibril, dua Mikail, tiga Israfil, empat Israil, lima Mungkar, enam Nangkir, tujuh Rakib, delapan Atid, 9 Malik, 10 Ridwan. Jadi malaikat-malaikat itu sebenarnya banyak, nak. Sebenarnya banyak, beribu-ribu. Tapi yang wajib kita ketahui itu ada 10 malaikat. Dari Jibril sampai Ridwan. Jibril sampai Ridwan itu ada sesuai tugas-tugasnya. Ada yang mencatat amal baik, mencatat amal buruk, menjaga pintu surga, menjaga pintu neraka. Baru ada yang menanyakan di alam kubur. Ada juga yang memberi pintu rezeki. Udah, semua malaikat itu dari 1 sampai 10 itu ada tugas-tugasnya masing-masing. Ngerti? Siapa yang wajib kita ketahui? Berapa malaikat tadi? 10 malaikat. Dari Jibril sampai Ridwan. Oke. Baru yang ketiga masuk kita materinya ialah iman kepada kitab-kitabnya. Gua nanya, siapa yang tahu sini ada berapa kitab yang kita wajib ketahui? Al-Qur'an, Injil, Zabur, baru Taurat. Taurat. Ada 4 kitab ya. Ada Al-Qur'an, ada Injil, ada Zabur, ada Taurat. Kalau kitab Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam, umat Muslim, kitab suci kita. Oke, orang Muslim itu ya. Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil. Itu keyakinan yang berbeda lagi sama kita. Tapi kita wajib mengetahuinya, kita harus tahu mengetahuinya. Oke, sudah. Baru yang keempat, iman kepada Rasul-Rasulnya. Rasul tuh banyak, nak. Nabi dan Rasul tuh banyak, sama macam malaikat beribu-ribu, banyak. Tapi yang wajib kita ketahui cuma 25. Berapa wajib kita ketahui, nak? 25. Ya, dari Adam sampai yang terakhir Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh. Jadi anak Umi, siapa sih yang hafal dari Nabi yang pertama sampai Nabi yang terakhir? Siapa? Ada nak? Nggak apa-apa, 5 aja lah coba. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Yunus, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad,
Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Udah tahu siapa nabinya? Kalau nanti pelajarannya akan mendatang ataupun ujian, Umi masukkan ke situ ujian soal ujiannya, dia bisa menjawab. Sudah? Iya, sudah. Alhamdulillah. Baru yang kelima, iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat enggak? Tahu pengertian hari kiamat? Tuh, 2, 3. Baik. Yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Ya. Hari kiamat adalah hari berakhirnya, hari musnahnya yang ada di dunia, seluruh dunia hancur berkeping-keping seperti apa nak? Tahu nggak seperti apa? Seperti kapas yang terombang-ambing, tertiup angin kemana? Jadi hari kiamat itu hari yang tidak terduga, tidak tahu kapan datangnya, entah dia besok datangnya, entah minggu depan datangnya, kita tidak ada yang tahu. Wallahu a'lam. Oke? Kita tidak ada yang tahu. Kita harus percaya nggak kalau hari kiamat itu ada? Percaya tidak? Percaya? Percaya. Kita harus percaya hari kiamat itu ada. Baik, anak Umi yang terakhir masuk dengan iman kepada qada dan qadar. Pengertian qada adalah zaman ajali, zaman dahulu sebelum diciptakan alam semesta sesuai dengan kehendaknya. Baru pengertian qadar adalah yaitu perwujudan dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Baik, contoh qadar adalah ajal manusia. Kita tidak tahu kapan ajal kita akan dijemput oleh malaikat Malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Kita tidak tahu kapan diri kita akan meninggal dunia. Itu contoh dari qadar. Contoh dari qadar adalah rezeki. Kalau kita ingin mempunyai banyak rezeki, kita harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan sesuatu kegiatan. Baik, anak Umi, dari iman yang pertama sampai iman yang terakhir, apakah sudah bisa dimengerti? Sudah bisa dimengerti. Kalau misalnya Umi nanti kasih kerja kelompok seperti persentase, kalian akan memakai kayak table macam Umi bikin gini, melalui media kantor, dibikin pengertian rukun, makna rukun iman dan beserta contohnya. Umi minta gitu ya, dibuat media kantor seperti Umi, dituliskan rukun-rukun imannya, iman kepada siapa, baru dan contohnya dibuat. Kalian nanti jelaskan ke depan, presentasekan kepada teman-temannya. Begitu. Itulah untuk soal tugas kalian ke depannya. Tugas untuk Selasa depannya, Nak ya. Dikerjakan ya. Biar dapat nilainya bagus. Yang terlambat nanti dapat nilainya kurang. Baik. Sampai sini aja materi Umi. Sudah bisa mengerti? Alhamdulillah. Baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.